Pemirsa, daun kelor pada umumnya hanya dimanfaatkan sebagai sayur bening saja. Tapi tahukah Anda, di tangan kelompok tani UKM Desa Teluk Limau, Kecamatan Paritiga, Kabupaten Bangka Barat, daun kelor bisa diubah dan diolah menjadi teh daun kelor. Nah, kira-kira seperti apa proses pengolahan teh daun kelor? Bersama saya Jojo Fareza, inilah Desaku selengkapnya untuk Anda. Dunia tidak seluas daun kelor. Pepatah tersebut sudah pasti tak asing di telinga. Siapa sangka tanaman ini ternyata kaya manfaat. Di tangan kelompok usaha kecil dan menengah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berhasil memproduksi dan mengembangkan produk teh daun kelor yang saat ini sudah dijual di pasar. Usaha tersebut dirintis sekitar 4 tahun lalu. Bu, boleh nggak saya lihat proses pembuatan teh daun kelornya, Bu? Ya boleh, mari kita memetik daun kelornya. Ya, ayo Bu. Ayo Bu. Tidak sulit untuk membuat teh daun kelor. Pasalnya tumbuhan tersebut hidup di setiap pekarangan rumah yang dimanfaatkan sebagian besar warga sebagai sayur bening. Di bawah sinar matahari pagi, ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok UKM di Kabupaten Bangka Barat ini memetik satu persatu ranting daun kelor dan dikumpulkan dalam satu wadah. Nah pemirsa, inilah tahap pertama dalam pengolahan teh daun kelor yang ada di Teluk Limau, Kabupaten Bangka Barat. Caranya sangat mudah, cukup mengambil daun segar dari tangkainya dan diambil dan direpis atau dipisahkan daun kelornya dari tangkai tersebut. Dan nanti dikumpulkan di sini dan ini nantinya akan diolah oleh ibu-ibu yang ada di samping saya untuk nantinya dibikin menjadi teh daun kelor yang enak dan bermanfaat. Daun yang diambil yakni daun yang segar dan berwarna hijau cerah. Hal ini berguna untuk menghasilkan teh kelor yang berkualitas. Ayo Ibu, kita lanjut lagi untuk proses selanjutnya. Ya, mari. Ya. Penanaman pohon kelor awalnya dari keluarga sudah turun-temurun menanam pohon daun kelor. Alhamdulillah di setiap lingkungan rumah di Desa Teluk Limau memiliki pohon daun kelor. Dengan kelompok ibu-ibu kami berangkat bersama-sama menanam daun kelor di salah satu lahan yang dibantu dengan BUMDes sekitar setengah hektar. Pohon kelornya dimulai dari penanaman sekitar 3 bulan atau kurang lebih 5 bulan bisa menghasilkan daun kelor yang segar. Daun kelor tersebut diambil yang segarnya lalu kami olah menjadi teh kelor. Teh kelor ini buat dengan penjemuran karena hasil atau khasiatnya kalau dijemur kurang bagus. Jadi kami mengelolanya dengan menggunakan oven. Alhamdulillah sampai saat ini bisa membantu perekonomian kami di Desa Teluk Limau, khususnya anggota UMKM kami. Banyak mendapat sisi positif
Alhamdulillah ibu-ibunya bisa membantu membiayai keluarga masing-masing. Kegiatan pelepasan daun kelor dari ranting ini dilakukan di dalam ruangan. Daun kelor dipisahkan atau direpis dari ranting guna menghindari hewan yang menghinggap di daun. Nah pemirsa, setelah daun kelornya dipisahkan dari tangkainya, daun ini kita akan cuci, kita bersihkan agar tidak ada debu dan hal-hal lainnya. Nah setelah dicuci dan dibersihkan, daun ini akan kita keringkan dengan cara di oven kurang lebih 20-30 menit. Pencucian ini dilakukan pada air yang mengalir, lalu ditiriskan dengan menggunakan saringan. Selanjutnya diratakan di loyang oven. Untuk mata pencarian masyarakat Desa Teluk Limau itu terdiri dari satu bidang perikanan dan kelautan, kedua bidang perkebunan, ketiga bidang pertambangan. Untuk setiap warga itu di perkarangan rumah itu menanam pohon daun kelor. Itu satu rumah bisa ada 2 pohon. Jadi sejumlah berapa warga biasa di belakang rumah itu menanam daun kelor itu. Mungkin 50% lah dari jumlah itu penduduknya. Awalnya dari warga, awalnya nanam di belakang rumah awalnya, induknya itu maksudnya. Dari belakang rumah akhirnya dijadikan pembibitan, akhirnya banyak, akhirnya ditanam oleh warga. Dan baik di lahan itu untuk ditanamkan bermacam-macam tanaman di situ. Untuk luas kan 1,5 hektar itu ditanam daun kelor tersebut. Sistem dari penanaman tersebut bagi hasil, ada untuk UKM, ada untuk yang menanam. Terus untuk dari desanya kita selalu mengikuti program-program baik di dana pusat maupun di dana kabupaten, itu mempunyai program-program terkait hal bidang perkebunan. Pada umumnya proses pengeringan menggunakan sinar matahari ataupun diangin-anginkan. Namun di kelompok UKM ini proses pengeringan menggunakan oven. Meskipun tidak menggunakan sinar matahari langsung, produk yang dihasilkan tidak mengurangi kualitas teh daun kelor.
Setelah menunggu kurang lebih 20 hingga 30 menit dan kering sempurna, daun kelor siap untuk dilakukan pengemasan. Sejak mengkonsumsi teh kelor ini, saya merasakan badan saya menjadi ringan, stabil, kolesterol saya. Saya mengetahui teh kelor ini dari media massa, yaitu Facebook, dan juga lewat pembicaraan tetangga-tetangga. Saya mengkonsumsi teh kelor ini sudah hampir 1 tahun. Saya mengkonsumsi teh kelor ini setiap pagi. Di rumah saya juga, selain saya yang mengkonsumsi, suami saya juga mengkonsumsi teh kelor ini, dan alhamdulillah yang kami rasakan tubuh menjadi ringan. Jadi ini diremas dulu Ibu ya? Iya, agak halus. Jadi tidak pakai mesin khusus Ibu ya? Enggak, pakai tangan aja diremas. Boleh saya coba Bu? Boleh, Boleh ya? silakan. Kita coba ya pemirsa proses peremasannya. Jadi tidak perlu pakai mesin khusus untuk membuat daun ini menjadi halus ya Bu ya? Seberapa lama Bu proses peremasannya ini Bu? Pokoknya diremas saja sekiranya sampai halus. Oh iya Bu ya. Jadi kalau udah ada halus tinggal dimasukkan ke dalam tisu. Nah ini proses peremasannya pemirsa, cukup mudah. Setelah daunnya kering tinggal diremas-remas saja sampai halus, dan nanti tinggal dimasukkan ke dalam tisu yang sudah tersedia di sini. Bu mau remas juga? Silakan. Teh daun kelor yang dikemas dengan pola pengemasan modern produk UKM Kaudafa Desa Teluk Limau Pari 3 Bangka Barat tersebut saat ini bisa didapatkan di sejumlah toko dengan produk teh daun kelor Kaudafa. Untuk dalam pembuatan teh kelor mungkin kami masih ada kesulitan. Pertama, packagingnya kami harus memesan di luar Bangka, Belitung, karena belum ada seperti tisunya dan kemasan kotaknya. Dan dalam penanamannya, untuk permasalahan kami yang sampai saat ini belum bisa kami selesaikan, yaitu bila musim kemarau. Kalau musim kemarau tuh daunnya kuning, jadi kami harus rajin menyiram pohonnya agar daun tersebut tetap hijau. Mungkin dalam hal ini mohon bantuannya kepada pemerintah desa agar bisa memberi masukan kepada kami sebagai penggerak UMKM. Harapan kami dari UMKM Rafflesia, semoga teh kelor ini tidak sampai di sini dan bisa berkembang untuk menambah perekonomian, juga untuk bisa bermanfaat di setiap lingkungan kami. Kami ingin teh ini juga bukan hanya dalam kemasan kotak, tapi dalam kemasan botol atau langsung saji. Harapan saya semoga ada perhatian dari pemerintah juga dalam pengepakan, karena kami saat ini pengepakannya masih manual dan belum memiliki alat-alat yang
standar. Produk teh daun kelor Kaudava yang saat ini dipasarkan secara tradisional dan bisa dipesan melalui jejaring media sosial sudah cukup diminati konsumen lokal dan luar daerah. Ambil ya. Bu, jadi tinggal dimasukkan saja ya ke dalam tisu yang sudah disiapkan. Nah, untuk takarannya gimana Bu? Sampai penuh atau setengah saja? Oh, setengah saja Bu ya. Sudah Bu? Sudah ya. Nah, pemirsa, setelah dimasukkan setengah saja dari tisu yang tersedia, ini siap dipres nanti. Produk sudah melalui uji laboratorium dan saat ini sudah memiliki izin PIRT dan telah tersertifikasi halal. Selain mengembangkan produk teh daun kelor, kelompok usaha yang diketuai Amrina Rosada tersebut juga mengembangkan produk makanan olahan lain seperti keripik kelor, stik kelor, dan aneka olahan daun kelor lainnya. Para anggota kelompok didampingi para petugas Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat selama ini fokus pada pengolahan daun kelor dan berhasil melakukan beberapa uji coba. Daun kelor cukup banyak, bahkan persediaan masih melimpah di desa tersebut dan belum termanfaatkan dengan baik. Melalui inovasi sederhana, kelompok warga ini sudah cukup berhasil dan produk yang dihasilkan saat ini juga sudah cukup diminati masyarakat. Jadi dari program tersebut, dari kelompok UKM kita mengajukan proposal ke pusat maupun kabupaten dan provinsi. Alhamdulillah banyak manfaatnya bagi desa, terutama bisa dikenal pihak luar untuk menyicipi daun kelor tersebut karena punya khasiat untuk menghilangkan kolesterol, darah tinggi, asam urat. Jadi khasiatnya sudah dicoba untuk memajukan perekonomian di masyarakat Desa Teloko ini. Banyaknya di bidang potensi pariwisata itu sangat menonjol karena para wisatawan lokal bisa berkunjung maupun luar untuk melihat potensi pantai kita yang terletak di Pantai Siangau. Terus ada yang lagi viral ini di Bukit Pala. Jadi dari potensi pantai itu keindahannya, maka para pemuda yang dinamakan Pok Darwis ataupun Karang Taruna ini mereka yang bergerak untuk mengelola bidang pariwisata tersebut. Nah, Ibu sudah diisi semua Bu di dalam kotak. Terima kasih Ibu atas waktunya telah mengajari saya bagaimana cara membuat teh daun kelor. Ini
khas dari Desa Teluk Limau, Kabupaten Bangka Barat. Kalau begitu, terima kasih juga untuk Ade, ini oleh-oleh untuk dibawa pulang. Wah, terima kasih banyak Ibu. Semoga usahanya makin sukses dan semoga teh daun kelor dari Teluk Limau ini semakin dikenal oleh dunia. Ya, terima kasih ya Ibu ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum. Ibu terima kasih Bu ya. Kelompok usaha kecil dan menengah ini optimis semakin berkembang bahkan bisa mandiri dan bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga produk makanan dan teh daun kelor ini bisa menjadi ikon baru di desa pesisir tersebut. Dengan memanfaatkan potensi alam yang ada, banyak hal yang bisa kita dapatkan, yaitu manfaat kesehatan dan nilai ekonomis lainnya. Sekian Desaku episode kali ini, saya Jojo Fareza. Sampai jumpa di Desaku selanjutnya.